untuk kita berjalan memberitakan akan Injil Tuhan. Ada amin. Setiap daripada kita, entah muda, entah tua, bagi yang masih percaya bahwa Roh Kudus bersama-sama dengan saudara, Roh Kudus itu akan memimpin saudara untuk bersaksi. Ada amin. Maka dari itu kita tidak akan berbicara bahwa kita ini muda atau kita ini sudah tua. Roh Kudus memimpin akan kehidupan kita. Petrus menjadi seorang yang luar biasa. Tadi kita lihat Petrus menyangkal 3 kali. Petrus kembali untuk mancing. Tetapi Petrus yang baru, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka itu menjadi Petrus yang lain. Dia berani untuk berkhotbah. Dia berani berdiri di hadapan orang-orang. Dia tidak takut lagi. Dia tidak takut lagi. Dia berani, kalau saya boleh katakan, dia berani untuk mati pun juga berani. Dia berani melakukan, memberitakan akan Injil Tuhan. Satu hal yang kita boleh belajar daripada Petrus. Kalau Petrus takut, berarti kalau kita takut, berarti normal. Ada amin, saudara? Amin. Nama kita, ya, nama saya bukan Petrus. Maka itu kalau saya sebagai orang yang penakut, maka itu lebih daripada lumrah. Ada amin, saudara? Tapi satu berita akan firman Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, Roh itulah yang akan memberikan kekuatan, yang memberikan kuasa, sehingga kita mau untuk menyampaikan, kita berani untuk menyampaikan akan Injil Tuhan. Roh Kudus itu membuat kita ini beda. Di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-11. Yehezkiel pasal yang ke-11. Ini janji daripada Tuhan. Di dalam perjanjian lama Tuhan sudah menjanjikan. Di dalam Yehezkiel pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-19, ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Yehezkiel pasal yang ke-11 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Dikatakan, aku akan memberikan mereka hati yang lain, roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Berapa banyak mengatakan lebih dahulu bahwa kita adalah murid Tuhan, umat daripada Allah. Dikatakan di dalam ayat ini, mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka. Allah akan menjadi Allah kita. Roh yang baru diberikan kepada kita untuk kita menjadi taat. Dikatakan di sini bahwa aku akan menjauhkan tubuh mereka hati yang keras. Menjauhkan dari hati yang keras. Petrus hatinya keras, tetapi dia diubah oleh Tuhan, dilembutkan oleh Tuhan untuk mau taat kepada firman Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan yang menyebut Dia adalah Allah, sudahkah hati kita benar-benar lembut? Atau hati kita masih keras? Yehezkiel katakan di sini, aku memberikan kepada mereka roh yang baru, sehingga hati kita ini lembut. Tadi kan saya katakan, saudara, seringkali kita hanya menerima Roh Kudus, tetapi karena kekerasan kita, roh itu kita sampingkan. Tapi biarlah, jangan kita mendukakan daripada roh itu sendiri.
Roh mau bekerja, mau menguasai akan kehidupan kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Sebagaimana Petrus, murid-murid Tuhan yang lain. Kalau kita boleh melihat secara luar biasa, murid-murid Tuhan begitu mengabarkan akan Injil Tuhan. Dikatakan bahwa di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-41. Kalau tadi kita lihat bahwa murid-murid Tuhan hanya ada 120. Tetapi di dalam pasal yang kedua setelah Roh Kudus itu turun, murid-murid Tuhan itu mereka semua bersaksi, mereka menyampaikan akan Injil, mereka berani berkhotbah. Dikatakan bahwa mereka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang 41 dikatakan jumlah mereka menjadi berapa? Menjadi 3.000 jiwa. Menjadi 3.000 jiwa, saudaraku. Karena apa? Karena Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan murid-murid Tuhan. Karena Roh Kudus sendiri bekerja dan murid-murid Tuhan menjadi orang-orang yang taat. Roh Kudus ingin memakai akan kehidupan daripada saudara dan saya. Tuhan mau pakai, biarlah kita mempunyai roh yang lembut. Sebagaimana Tuhan mengatakan, aku akan memberikan roh yang baru. Biarlah roh kita ini menjadi roh yang baru, yang diperbaharui oleh Tuhan. Jangan kita terus di dalam kehidupan kita lebih dikuasai oleh keakuan kita, kedagingan kita. Tapi biarlah hidup kita, hidup yang dipimpin oleh roh. Hidup yang dipimpin oleh roh. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-2 ayat yang ke-47. Dikatakan bahwa sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Sambil memuji Allah mereka disukai oleh semua orang. Roh Kudus, kalau kita ini boleh lembut dipimpin oleh roh, maka dari itu kita akan disukai oleh semua orang. Maksudnya, kalau saudara pergi mengabarkan Injil, maka dari itu tidak ada orang yang akan reject saudara. Berapa banyak katakan amin? Poinnya, saudara mau atau tidak? Apakah kita mau atau tidak? Kita akan disukai oleh semua orang. Kita akan disukai oleh semua orang. Roh Kudus itu akan memimpin kita. Sering kita takut karena yang kita pikirkan selalu rejection. Yes, sudah pasti. Banyak orang yang reject akan Yesus Kristus. Bahwa Yesus pun yang memberikan keselamatan. Bahwa dia dikatakan bahwa Yesus itu Beelzebul. Berarti mereka menolak akan Yesus. Tetapi bukan ini yang kita pikirkan. Yang kita mau pikirkan bahwa kita mau hidup dipimpin oleh roh. Bagi mereka yang membutuhkan akan kasih Tuhan, mereka akan bersukacita bersama-sama dengan kita. Mereka akan menyukai karena kita mengabarkan kabar baik bagi mereka. Saya sangat mengucap syukur kepada teman saya yang membawa saya untuk ada di dalam suatu kebangunan rohani. Sehingga saya menerima akan kasih daripada Tuhan. Sehingga saya mengerti bahwa saya sebagai orang yang berdosa. Last week, if it's okay, I would like to share to the congregation, Brother John. Last week saya share dengan John share kepada saya. Dia sempat pada saat dia di university, setelah neneknya meninggal dunia, dia merasa down. Kehidupan dia minum dan lain sebagainya.